lain musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya, mereka berjalan membisu, hanya sesekali suara batuk atau sekedar suara tarikan nafas hidung yang mampat. Dari depan kelas 12 MIPA 6, ketika siswa itu kompak melihat ada sosok yang berbaring di pinggir sumur tua, mereka bergegas, namun belum begitu sempurna menerka apakah itu Juno atau bukan, ataupun Jamal yang ada di sana. Diko lah yang paling mempunyai tanda tanya besar. Kalaulah itu Juno, mengapa remaja itu sampai tertidur di sumur tua? Bukankah terakhir kali Juno mengecek WC pria? Namun, jika sosok itu Jamal, lalu Juno di mana? Bersambung. Menjelang subuh, angin berhembus semakin dingin. Suara burung hantu sudah berlalu. Lolongan anjing malam pun senyap-senyap menghilang. Rembulan terlihat lelah setelah semalaman bersembunyi di balik awan. Diko, Rudi, dan Riko bergegas menuju sosok bayangan yang tergeletak di pinggir sumur tua itu. Bulu kuduk yang sedari tadi berdiri kini lenyap karena motivasi dan keingintahuan. Mereka juga semakin berani karena lantunan ayat suci Al-Quran menunggu azan subuh dari masjid seberang terdengar dengan jelas. Kini mereka tepat berada di depan siswa yang terbaring, tepat di samping sumur tua Semandalas. Itu adalah Juno, bukan Jamal. Diko masih heran karena Juno terakhir mencari Jamal bersamanya di WC dekat ruang audio. Namun kini terbaring di samping sumur. Lirih mereka dengar suara tangisan Juno. Aneh memang, anak gaul dan metal seperti Juno menangis sembari tertidur. Tangisannya pun pelan, matanya terpejam, tapi mengeluarkan air mata. Jun, bangun Jun, ayo kita sholat. Ngapian kamu tidur di sini? Di sini kotor. Rudi memecah keheningan. Juni tetap menangis seolah tak mendengar perkataan Rudi. Kini giliran Riko memegang badan Rudi, bersiap mengangkat tangannya untuk ke masjid. Juno tetap bergeming. Tangisannya malah semakin keras terdengar. Mereka bertiga bertatapan. Kini giliran Diko. Dengan membaca sholawat Nabi, ia balikan tubuh Juno yang miring menghadap sumur. Juno menjerit. Jeritan Juno sangat kencang, hingga membuat Riko dan Rudi mundur dan hampir berlari meninggalkan Juno dan Diko. Beruntung mereka urungkan niat itu. Mereka kembali mendekati Diko. Diko sebenarnya masih belum tahu apa yang ia lakukan,
Tapi dalam kondisi seperti ini, ia hanya berharap Allah akan membantunya. Meski gemetaran, Diko menyuruh Rudi dan Riko membaca Ummul Kitab dengan keras. Setelah itu, Diko membaca ayat kursi. Selesai ayat kursi dibacakan, Juno mereda. Seperti orang kebingungan, ia nampak linglung karena azan telah berkumandang. Maka mereka bertiga menggandeng Juno untuk bergegas menuju masjid di seberang sekolah. Juno masih terlihat linglung. Ia mengekor dari belakang, tapi tak mau masuk masjid. Ia beralasan bajunya kotor. Ia hanya duduk di teras masjid. Usai sholat, Juno kembali menangis di emperan. Sontak membuat jamaah yang baru selesai sholat dan berzikir berkerumun. Imam masjid pun dengan segera menghampiri Juno setelah Diko memberitahu imam masjid tentang duduk persoalannya. Kebetulan Pak Habib, imam masjid, dulu pernah dan bahkan sering meruqyah tetangga-tetangga di desanya sebelum pindah ke Muara Bulian. Di sumur itu ada Jamal. Jamal mati di sumur itu. Kalimat itu terus diulang-ulang ketika proses ruqyah akan dilakukan. Pak Habib memang suka mewawancarai seseorang yang terindikasi kesurupan, termasuk pada Juno pagi itu. Siswa cowok satu persatu mati sia-sia di sumur itu. Setelah 30 menit proses ruqyah yang dibantu oleh jemaah sholat subuh, Juno memuntahkan cairan. Sesaat setelah itu ia sadar, namun tenaganya sangat lemas. Imam masjid dan jemaah masjid sama sekali tak menghiraukan kekicauan Juno saat ia kesurupan. Namun tidak untuk Diko. Diko memutuskan tak memberitahu bahwa Jamal menghilang. Karena Diko pun masih ragu apakah benar Jamal menghilang atau malah dia sudah pulang sejak tadi malam. Rudi dan Riko tampak biasa saja, hampir sama dengan imam masjid dan jamaah sholat subuh lainnya. Menganggap kesurupan Juno adalah hal yang biasa karena mungkin Juno saat itu tengah melamun sehingga pikirannya kosong dan mudah untuk dirasuki jin jahat. Riko pendam sendiri permasalahan itu. SMS-nya pada Jamal belum juga dibalas. Jangankan dibalas, dibaca saja tidak. Kecurigaan Diko semakin menguat. Memang benar orang kesurupan tidak boleh dipercaya. Tapi apa salahnya untuk melakukan penyelidikan? Siapa tahu Jamal memang menghilang. Pagi itu sedikit mendung. Matahari sesekali mengintip bumi. Namun buru-buru bersembunyi kembali di balik awan-awan yang beriringan menyambut pagi. Bunga-bunga di depan kelas tampak basah dengan sisa-sisa embun tadi malam. Sekolah masih sepi, hanya ada Uni Yani yang sibuk dengan sapu di lapangan upacara. Pagi-pagi Diko dan teman-teman OSIS masih sibuk untuk mempersiapkan perlombaan bulan bahasa. Pembina OSIS dan wakil kesiswaan memberi dispensasi untuk panitia perayaan bulan bahasa untuk tidak belajar di dalam kelas hari itu. Pengurus OSIS biasa saja, tampak seperti tak ada kejadian apapun. Bahkan Juno yang tadi pagi kesurupan pun telah kembali ikut membantu mempersiapkan lomba. Namun, kehadiran Jamal tidak ada. Nuri, si ketua OSIS, sibuk mengutus panitia dari kelas 10 untuk menjemput ke kelas Jamal. Namun Jamal tidak ada. Akan tetapi motor Jamal ada di parkiran, tepat di mana terakhir tadi malam ditinggalkan. Diko, Rudi, Riko, dan Juno tiba-tiba dipanggil pembina OSIS. Sensei Sari, ya Sensei, karena Bu Sari adalah guru bahasa Jepang. Ternyata benar, Jamal tidak pulang sejak tadi malam, pamit mengerjakan tugas OSIS.
Mulailah sekolah dan majelis guru gempar. Permasalahannya, motor Jamal ada di parkiran sekolah. Mulailah teori berseliweran. Ada yang memprediksi Jamal pergi ke rumah kawannya dan kesiangan. Ada yang beranggapan Jamal pergi ke rumah kakeknya karena baru saja ada masalah dengan orang tuanya. Bahkan ada yang mengira Jamal diculik. Macam-macam saja teori-teori guru semandalas. Bisa jadi Jamal ada di dalam sumur. Pekik Diko yang saat itu duduk di majelis guru bersama orang tua Jamal, kepala sekolah, dan beberapa guru yang sedang tidak mengajar. Ekspresi wajah guru terbagi dua. Ada yang kelihatannya percaya, tapi lebih banyak yang mengacuhkan perkataan Diko. Dari mana nanda Diko yakin kalau Jamal ada dalam sumur? Terus, kenapa juga Jamal ada di dalam sumur? Sumur yang mana? Pak Hamdan, sang kepala sekolah yang sebenarnya tidak percaya, namun mencoba menghargai pendapat Diko. Tadi pagi Juno kesurupan, dan ketika dia kesurupan, Juno beberapa kali mengatakan Jamal ada di dalam sumur tua yang ada di depan kelas 12 MIPA 4. Mayoritas guru termasuk orang tua Jamal meremehkan pendapat dari Diko. Karena hari gini, orang kesurupan susah untuk dijadikan rujukan, apalagi orang kesurupan bersumber pada jin jahat. Mana mungkin manusia harus percaya pada jin. Rudi, Riko, dan Juno sebenarnya ingin membela Diko, namun mereka terbawa suasana. Tak ingin dianggap siswa yang tak rasional. Akhirnya Diko merasa terpanggang. Seperti dikuliti, tak ada satupun yang mempercayainya. Bapak, Ibu, apa salahnya kalau kita sama-sama mencari Jamal di dalam sumur? Barangkali ada di sana. Daripada kita duduk di kantor ini dan tidak ada aksi apapun. Diko masih belum menyerah untuk meyakinkan semua yang ada di kantor. Jangan percaya sama tahayul, Diko. Salah satu guru menimpali. Ya sudah, Bapak, Ibu. Karena Diko dan kawan-kawannya sejak tadi malam bersama Jamal. Tak ada salahnya kalau kita cek bersama-sama. Pak Hamdan telah memutuskan. Maka bersama-sama mereka bergerak menuju sumur tua. Pak Hamdan menelpon Bang Saini, penjaga sekolah, dan Uda Ardi, kepala security, untuk barangkali jika dibutuhkan untuk masuk ke dalam sumur. Setibanya di sumur, Bang Saini dan Uda Ardi yang telah menyiapkan bambu panjang menjulurkan ke bawah. Sumur itu sejatinya tidak terlalu dalam hingga sampai ke air, hanya sekitar 3 atau 4 meter. Kedalaman air pun tak seberapa, mungkin hanya 1,5 meter. Sumur saat itu tertutup sampah plastik bekas jajanan kantin. Sekitar 15 menit lamanya bambu mengaduk sumur, namun tidak ada tanda-tanda tubuh manusia di dalam. Untuk meyakinkan Bang Husaini bersedia untuk masuk ke dalam sumur agar menjadi keamanan, Uda Ardi mengambil tali tambang yang ada di gudang. Hasilnya pun tetap nihil. Diko, sudah puas dengan tahayulmu? Buang-buang waktu saja. Salah seorang guru tampak kesal dengan Diko. Diko pucat pasi, keringat dingin keluar. Ia merasakan tak keenakan. Ia gemetaran karena telah mengecewakan guru-guru dan orang tua Jamal. Ia benar-benar seperti terpanggang, seolah seluruh jari menunjuk kepadanya. Malu sekali, ia menyesal. Andai ia tidak mengeluarkan ide itu sebelumnya. Bersambung.